Seputar penjualan 1 ekor sapi merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 yang dikelola oleh pengurus kelompok tani Barolan Desa Ajibaho Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tampak berujung panjang dan masuk ke ranah hukum. Pasalnya Wira Ginting, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Operasi Penyelamat Aset Negara Kabupaten Deli Serdang, mendesak penegak hukum baik dari Kejaksaan dan Kepolisian agar mengusut tuntas ada penjualan sapi itu yang dianggap tanpa melalui prosedur resmi. Penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap dinas terkait dan khususnya kepada pengurus kelompok tani Barolan, kata Wira Ginting kepada media ini Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021. Dijelaskan Wira Ginting, penjualan hewan bantuan itu harus terlebih dahulu memiliki berita acara dan memiliki alasan yang jelas mengapa sapi tersebut dijual kepada pihak ketiga. Saya minta diusut tuntas oleh pihak berwajib, kepolisian atau kejaksaan, memeriksa ketua kelompok tani, PPL, UPT, dan sekaligus kepala dinas. Apa kira-kira alasan Bapak terkait menyatakan hal itu, Pak? Yang namanya aset negara itu tidak boleh diperjualbelikan. Hanya saja sesuai dengan mekanisme baru bisa. Sesuai dengan prosedur. Yang seharusnya prosedurnya bagaimana itu, Pak? Kira-kira misalnya, kalau memang itu misalnya lembu itu sakit, ya, maka ketua itu langsung melaporkan kepala dinas, bahkan meminta supaya dokter hewan turun ke lapangan memeriksa apakah betul itu sakit atau tidak. Oh, jadi hal itu tidak bisa dijual secara sepihak oleh ketua kelompok, Pak, ya? Tidak bisa. Misalnya hewan yang diberikan itu majir, harusnya pengurus kelompok tani Barolan menyampaikan permasalahan tersebut ke dinas terkait dan harus juga ada surat keterangan yang dikeluarkan dokter hewan menjelaskan hewan tersebut betul-betul majir dan tidak dapat dilakukan penjualan begitu saja, kata dia. Bukan sampai di situ. Pembelian itu juga harus transparan berapa harga yang dijual dan berapa harga yang beli. Dan pembelian hewan itu juga harus memiliki berita acara. Di luar daripada prosedur penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh kelompok tani Barolan itu dianggap ilegal, pungkas pria yang berprofesi sebagai jurnalis ini. Sedangkan Ketua Kelompok Tani Barolan Naksir Sembiring membantah kalau kelompoknya ada melakukan penjualan 1 ekor sapi yang digaung-gaungkan di tengah-tengah masyarakat. Saja lantaran kami tidak pernah menjual lembunya itu. Oh. 5 hari lalu, 5 hari lalu. Sekitar seminggu yang lalu ini, Pak, tudingan warga, Pak. Oh, itu tidak benar. Oh. Apa langkah Bapak selanjutnya? Apa kira-kira langkah Bapak selanjutnya terkait hal ini, Pak? Kami pikir dulu, Pak. Kami akan memperbaiki juga masalah ternak Anda dan kami ya tidak setuju atas tudingan tersebut. Nah, aja ya. Bukan pikir-pikir. Ada nggak langkah Bapak untuk melaporkan ke polisi? Kami musyawarah dulu dengan anggota kelompok. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tudingan itu tidak benar, coba saja hitung sapi dalam kandang ini jumlahnya ada 10 ekor, ucapnya. Sementara Nita Elida selalu Kepala Unit Pelayanan Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Biru-Biru saat ditemui di lokasi terkesan membela mati-matian pengurus kelompok tani nakal itu. Berdasarkan adanya penjelasan dari pengurus kelompok tani Barolan, penjualan 1 ekor sapi tidak benar. Saya lihat di lapangan ternyata salah, tidak benar. Nah, ini lembu ada lengkap semua, induknya 10, anaknya 6. Berarti lembu tersebut kan sudah berkembang. Terus jika Ibu lihat lembu ini jenis apa nih, Bu, lembunya nih, Bu? Macam-macam ada. Ini alami ini. Ini Brahman. Ini alami ini. Lokal ya, Pak. Ini suntik, ini alami 2. Ini alami yang ini. Ini alami, ini pun alami ini. Banyak yang kita itu. Penampakan apa lagi, Pak? Enggak. Ini apa? Nah, jadi ini Ya. Ini bantuan, namanya bantuan UPO. Nah, yang dikasih bantuan UPO itu dia 1 paket, ada lembunya, kandangnya, kemudian bak fermentasi, ini rumah kompos, berikut alat-alatnya, alat choppernya ya, sama VR-nya. Terus apa harapan Ibu ke depan terkait
bantuan pemerintah di kampung ini, Bu? Apa harapan Ibu terhadap kemajuannya kira-kira? Nah, ini sebenarnya tujuannya kan untuk pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak tersebut. Nah, memang mereka sudah mengumpulkan ternak-ternak itu. Nah, hasil dari ternak kotoran ini mereka gunakan untuk ke padi sawah. Oh, berarti daur ulang, Bu, ya? Iya, kotoran ternak ini dijadikan pupuk kompos, itu digunakan mereka. Satu kelompok ini ke padi, ke sayuran, apa, korpi, gitu. Oke, Bu. Namun ketika dipertanyakan mana sapi yang majir itu, Nita Elida langsung mengakuinya memang ada penjualan itu. Dikarenakan sapi tersebut majir dan untuk penggantinya sudah diadakan, jawabnya. Namun ketika disinggung penjualan sapi itu apakah sudah memenuhi prosedur, adanya penjelasan dari dokter hewan hingga saat ini belum ada surat yang dipegangnya. Saya akan sampaikan permasalahan ini dulu kepada Kepala Dinas Pertanian, bagaimana nanti tindakan kita konfirmasi ulang nanti, jawabnya. Deli Serdang, Sumatera Utara, Paulus Limbong memberitakan.